Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ketiga ini, di kelas praktika, saya akan membahas mengenai klasifikasi biaya menurut fungsinya. Di sini terdapat dua, yaitu ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ada PT Merdeka memproduksi pompa angin. Untuk setiap pompa yang diproduksi perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar 70.000, tenaga kerja langsung 40.000, dan biaya overhead pabrik variabel 15.000, biaya overhead tetap per bulan 15 juta rupiah. Pada bulan Juni 2019, PT Merdeka memproduksi sebanyak 120 pompa angin. Hitunglah total biaya produksi untuk 120 pompa angin. Ya, langsung ke pembahasannya. Kemarin sudah dijelasin, biaya produksi terdapat 3 elemen, yaitu bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk contoh soal di atas, di sini untuk setiap pompa yang diproduksi perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku langsung sebesar Rp70.000. Nah, kenapa di sini 8.400.000? Karena yang diminta kita menghitung biaya produksi untuk 120 pompa angin. Nah, jadi biaya bahan baku sebesar 70.000 yang tadi itu dikalikan sama unit produksinya, yaitu sebesar 120.000. Jadi totalnya adalah 8.400.000. Nah, kemudian yang TKL sama, dia dikalikan dengan unit produksinya, yaitu 120 dikalikan dengan 40.000, sebesar 4.800.000. Untuk yang BOP variabel dia juga sama, dikalikan dengan unit produksinya, itu 120 dikalikan 15.000 sama dengan 1.800.000. Kemudian di total BBL ditambah TKL ditambah BOP variabelnya sebesar 15 juta. Nah, di sini ada keterangan lagi biaya overhead tetap per bulan sebesar 15 juta. Nah, kenapa di sini tidak dikali dengan 120, tidak dikali dengan unit produksinya? Karena di sini sudah jelas BOP tetap. Dia bersifat tetap. Berapapun yang diproduksi oleh PT Merdeka, dia tetap biayanya sebesar 15 juta, berbeda dengan BOP variabel. Namanya saja BOP variabel. Variabel, dia totalnya akan berubah mengikuti unit produksinya. Semakin tinggi unit produksinya, maka totalnya juga makin tinggi. Maka dari itu, BOP tetap di sini sifatnya tetap. Totalnya tetap. Tidak dikali dengan unit produksinya. Nah, di sini untuk total biaya produksinya yang tadi ditambah semua, dijumlah, yaitu sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu CV Pratama adalah sebuah perusahaan yang memproduksi lotion. Pada bulan Agustus, CV Pratama memproduksi sebanyak 1.000 unit lotion. Berikut biaya-biaya yang dikeluarkan oleh CV Pratama. Yang pertama ada pembelian bahan baku langsung sebesar 200 juta, pembelian botol sebesar 120 juta, alat tulis kantor 1.200.000, gaji manajer keuangan 6 juta, buruh bagian produksi sebesar 80 juta, biaya iklan 10 juta, biaya angkut produk ke pelanggan 3 juta. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung biaya produksi per unit dan administrasi umum per unit. Nah, untuk di soal kedua ini, kita disuruh menghitung biaya produksi per unit dan administrasi per unit. Nah, di sini kenapa pembelian bahan baku langsung tidak dikali dengan unit produksinya? Karena di sini sifatnya sudah total, berbeda dengan contoh soal yang sebelumnya.
di sana masih biaya-biayanya masih bersifat per unit. Maka dari itu kita perlu mengalihkan dengan unit produksinya. Kalau contoh soal yang kedua di sini sifatnya sudah total. Nah, pembelian bahan baku langsung sebesar 200 juta, pembelian botol sebesar 120 juta, buruh pabrik bagian produksi 80 juta, dan total biaya produksinya dijumlah semua menjadi 400 juta. Nah, untuk mengetahui biaya produksi per unit, kalau contoh soal yang sebelumnya, itu kita diminta mencari atau menghitung biaya produksi totalnya. Kalau contoh soal yang kedua, yang ini kita diminta mencari biaya produksi per unitnya. Nah, untuk mencari biaya produksi per unit, total biaya produksi dibagi dengan unit produksinya. Berapa unit produksinya? Di sini sudah jelas, CV Pratama memproduksi sebanyak 1000 unit. Jadi, untuk total biaya produksi sebesar 400 juta dibagi dengan unit produksinya sebesar 1000. Hasilnya 400.000. Jadi, biaya produksi per unit CV Pratama adalah sebesar 400.000. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitung biaya administrasi umum. Apa saja sih di sini, di contoh soal ini yang masuk ke dalam biaya administrasi umum? Nah, ada alat tulis kantor. Dia masuk ke biaya administrasi umum karena dia sifatnya umum, berada di kantor. Kalau dia alat tulis pabrik, ada embel-embel kata pabrik, maka dia masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, di sini alat tulis kantor sebesar 101.200.000 dan gaji manajer keuangan dia juga masuk ke biaya administrasi umum karena dia tidak ada hubungannya atau tidak berhubungan dengan proses produksi, dia juga tidak berhubungan atau ada kaitannya dengan pemasaran. Nah, jadi gaji manajer keuangan dia masuk ke biaya administrasi umum yaitu sebesar 6 juta. Jadi totalnya semuanya adalah sebesar 7.200.000. Nah, untuk mencari biaya per unitnya, dia dibagi dengan unit produksinya, yaitu sebesar 1000. Jadi, untuk biaya administrasi umum per unitnya, CV Pratama mengeluarkan sebanyak 7.200.